Permisi, numpang lewat. Inilah kabar viral sejagat, oleh Kompas AGM. Jenderal Andika Perkasa, profil dan karir hingga dilantik menjadi Panglima TNI. Kamis, tanggal 18 November tahun 2021. Karir Jenderal Andika di dunia militer. Dilansir dari Wikipedia, Andika Perkasa lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 21 bulan Desember tahun 1964. Ia merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1987. Jenderal Andika Perkasa memulai karirnya di dunia militer dengan menjadi Komandan Peleton Grup 2 Garing Para Komando, Kopassus pada tahun 1987. Kemudian ia dipercaya menjadi Komandan Unit 3 Grup 2 Garing Para Komando, Kopassus pada tahun yang sama hingga akhirnya menjadi Komandan Subtim 2 Satgultor 81 Kopassus pada tahun 1991. Berpangkat Kapten, Andika Perkasa pun dipercaya menjadi Komandan Tim 3 Satgultor 81 Kopassus pada tahun 1995. 2 tahun berselang tepatnya pada tahun 1997, ia memegang jabatan Komandan Resimen 62 Yon 21 Grup 2 Garing Para Komando, Kopassus hingga akhirnya ia menjadi perwira pertama Kopassus pada tahun 1998 dalam rangka pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan, ia menjadi perwira menengah Kopassus pada tahun 1998, menyandang pangkat mayor. Karirnya pun semakin moncer dengan menjabat sebagai Kepala Seksi Kajian Strategi Hankam, Subdit Kebijakan Pelaksanaan Jaklak Direktorat Kebijakan Strategi, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Departemen Pertahanan pada tahun 2000. 1 tahun berselang, tepatnya tahun 2001, ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Penyusunan, Subdit Kebijakan Pelaksanaan Jaklak Direktorat Kebijakan Strategi, Ditjakstra, Ditjen Strahan, Departemen Pertahanan. Pada tahun yang sama ia pun kemudian menjadi Pamen Mabes TNI Angkatan Darat, kemudian setelah menyandang pangkat Letnan Kolonel Letkol pada tahun 2002 ia menepati sejumlah jabatan di antaranya Komandan Batalion, dan Yon 32 Garing Aptas Sandi Prayuda Utama, Grup 3 Garing Sandi Yuda, Kopassus, Kepala Seksi Intelijen, Korem 051 Garing Wijayakarta, Kodam Jaya Garing Jayakarta, dan Pabandia A33, Direktorat A, Badan Intelijen Strategis, BAIS, TNI. Pada tahun 2008, dia dipercaya menjadi Pabandia 4 Garing Fasdik, Spaban Opsdik, Sdirdik, Kodiklat TNI Angkatan Darat dan Kepala Bagian Perencanaan, Sdirum, Kodiklat TNI Angkatan Darat pada tahun 2009. Karir Jenderal Andika semakin menanjak. Berpangkat kolonel ia dipercaya menjadi Sekretaris Pribadi, Sespri, Kepala Staf Umum, Kasum TNI pada tahun 2010. Selepas menjadi Sespri Kasum TNI, ia dipercaya menjadi Komandan Resimen Induk, dan Rindam Kodam Jaya Garing Jayakarta pada tahun 2011. Setahun kemudian atau tepatnya pada tahun 2012, Andika Perkasa menjadi Komandan Resor Militer, dan Rem 023 Garing Kawal Samudera, Kodam 1 Garing Bukit Barisan. Namanya semakin dikenal masyarakat, setelah Andika Perkasa menjabat Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Kadispenat pada tahun 2013 dengan pangkat Brigadir Jenderal Brigjen. Karirnya semakin bersinar dengan mengemban jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Dampas Pampres, pada tahun 2014. Tentu saja, bintang di pundaknya saat itu bertambah menjadi seorang Mayor Jenderal Maijen. Selepas menjadi Dampas Pampres, ia menjadi Panglima Komando Daerah Militer, Pangdam 13 Garing Tanjung Pura pada tahun 2016. Setelah 2 tahun menjadi Pangdam, ia pun dipercaya Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat dan Kodiklatat dengan pangkat Letnan Jenderal pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, ia kemudian dipercaya menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat, yang secara otomatis menjadi seorang Jenderal Bintang 4. Andika Perkasa menjabat sebagai KSAD sejak tanggal 22 bulan November tahun 2018.
Dengan demikian, sudah 3 tahun ini Andika menjabat sebagai orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat sampai akhirnya ia ditunjuk menjadi calon Panglima TNI. Setelah melalui proses yang panjang dan mengikuti fit and proper test di DPR RI, namanya pun disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Senin tanggal 8 bulan November tahun 2021. Dan akhirnya, dilansir dari CNN Indonesia, Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, telah melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari Rabu tanggal 17 bulan November tahun 2021 siang. Saudara Jenderal TNI Andika Perkasa, apakah bersedia saya ambil sumpah berdasarkan agama Islam? Ujar Jokowi mempertanyakan kesiapan Andika dilantik jadi Panglima TNI sebelum membacakan sumpah jabatan. Bersedia, jawab Andika. Andika dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 106/TNI tahun 2021. Andika mengisi posisi Panglima yang ditinggalkan Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun per bulan November tahun 2021 ini. Tokoh agama meletakkan Al-Quran di atas kepala Andika selama pengambilan sumpah jabatan tersebut. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, ujar Jokowi mendiktekan sumpah jabatan yang harus diulang Andika. Saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit, sambungnya. Dengan aturan yang tertuang di Undang-Undang TNI saat ini, Andika hanya punya masa jabatan sekitar 13 bulan. Ia akan memasuki masa pensiun saat berusia 58 tahun pada bulan November tahun 2022 mendatang. Setelah acara pelantikan, Andika Perkasa menyampaikan pernyataan terkait rencana ke depan sebagai Panglima TNI. Ia mengatakan akan melanjutkan program kerja dari Panglima TNI sebelumnya, Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Meski begitu, Andika Perkasa mengaku akan ada evaluasi dan perbaikan. Program kerja akan kita lanjutkan secara umum, karena kita sudah dibatasi ruang. Ruang di mana tugas-tugas kita sudah dicantumkan di undang-undang, ujarnya dalam siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden. Jadi saya akan terus, tetapi detailnya saja di tiap-tiap tugas itu perlu sedikit evaluasi dan perbaikan sana-sini, ucapnya. Ia menambahkan, ada pesan dari Presiden Jokowi kepadanya dan keluarga. Ada, tapi itu untuk saya dengan keluarga saya. Intinya saya akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, ungkap Andika Perkasa. Panglima TNI yang baru dilantik itu, lalu menyampaikan pesan untuk seluruh prajurit TNI. Kepada seluruh prajurit di seluruh Indonesia, saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri, dari kita semua, di tengah keluarga, teman, maupun sanak saudara kita semua, karena kita adalah bagian dari mereka, kata Andika Perkasa. Inilah 8 fokus tugas Andika Perkasa. Saat menjalani fit and proper test, hari Sabtu tanggal 6 bulan November tahun 2021 yang lalu, Andika Perkasa memaparkan 8 fokus implementasi ketika menjadi Panglima TNI. Pertama, penguatan pelaksanaan tugas-tugas TNI yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Terpenting bagi saya, adalah bagaimana kita melaksanakan tugas TNI lebih mengembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Tugas-tugas yang sudah kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya atau implementasinya yang saya lihat masih banyak kelemahan. Kedua, penguatan operasi pengamanan perbatasan darat, laut, dan wilayah udara. Ketiga, peningkatan kesiapsiagaan satuan TNI untuk tugas OMP dan OMSP. Ini juga fokus, karena sebetulnya banyak yang bisa dilakukan untuk jauh lebih siap, ujar Andika Perkasa. Keempat, ialah peningkatan operasional cyber. Cyber adalah fokus kami berikutnya karena saat ini sudah hadir di mana-mana dan kita tidak bisa menghindar, lanjutnya. Kelima,
Peningkatan sinergitas intelijen terutama di daerah wilayah konflik. Keenam, pemantapan interoperabilitas Trimatra terpadu dalam pola operasi TNI. Ketujuh, penguatan integrasi penataan organisasi untuk mewujudkan TNI yang adaptif. Dan terakhir, reaktualisasi peran diplomasi militer dalam rangka kebijakan politik luar negeri. Katanya, dikutip tribunnews.com dari kanal YouTube DPR RI, hari Sabtu tanggal 6 bulan November tahun 2021. Demikianlah kabar viral sejagat ini, oleh Kompas AGM. Posisi di mana? Di mana posisi? Minum kopi yo, mana rokok? Rokok hanya sebatang. Tak apalah ya, mari join rokok, bukan, rokok join, bukan, join rokok, terserahlah, jangan.